Pernahkah engkau benar-benar berhenti, bukan sekedar diam, tapi berhenti dari menjadi seseorang, lalu bertanya dalam sunyi yang paling jujur, siapa yang sebenarnya sedang bernafas di dalam dirimu saat ini? Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk bersama dalam keheningan yang tidak terganggu oleh dunia. Lepaskan sebentar segala yang melekat, nama yang engkau banggakan, luka yang engkau simpan, harapan yang engkau kejar, bahkan doa-doa yang selama ini engkau panjatkan dengan penuh keinginan. Lepaskan semuanya dan masuklah perlahan ke dalam ruang yang tidak bisa disentuh oleh mata, ruang batin, tempat di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali engkau dan Dia yang sebenarnya tidak pernah terpisah. Hanya saja engkau terlalu sibuk melihat selainnya. Di ruang itu, engkau akan mulai merasa asing karena selama ini engkau hidup di luar, bukan di dalam. Engkau mengenal dunia, tapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa yang menghidupkanmu dari dalam setiap detik yang sunyi. Perhatikan nafasmu, tarik perlahan, lalu lepaskan, tanpa tergesa, tanpa dipaksa, dan tanyakan pada dirimu sendiri, sejak kapan engkau bisa memastikan bahwa nafas berikutnya akan tetap datang? Engkau tidak pernah membuatnya, tidak pernah mengatur kapan ia harus berhenti, tidak pernah punya kuasa untuk menahannya ketika ia ingin pergi. Namun anehnya, engkau hidup seolah-olah semua ini milikmu, seolah-olah engkau adalah pusat dari kehidupan ini. Padahal, jika satu saja tarikan itu tidak kembali, maka runtuhlah semua yang engkau bangun, hilanglah semua yang engkau sebut aku, lenyaplah cerita panjang yang engkau pertahankan dengan begitu serius. Dan saat itu, barulah engkau sadar bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar memiliki apapun, bahkan dirimu sendiri. Dan disitulah tamparan halus itu mulai terasa, bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana engkau mengendalikan, tapi bagaimana engkau disandarkan oleh sesuatu yang tidak pernah engkau lihat, namun selalu setia menjaga keberadaanmu. Dalam pandangan ma'rifat, nafas bukan sekedar keluar dan masuknya udara, ia adalah denyut rahasia, isyarat halus dari tajalli, pancaran nurullah yang menyentuh jasad yang fana ini. Seolah-olah setiap tarikan adalah panggilan dan setiap hembusan adalah jawaban, sebuah dialog diam antara hamba dan sang kekasih yang tidak pernah terucap dengan kata, namun selalu terjadi tanpa henti. Setiap detik engkau hidup, sebenarnya engkau sedang dipinjamkan keberadaan, dipinjamkan rasa, dipinjamkan kesadaran, agar suatu saat engkau kembali sadar bahwa semua ini bukanlah milikmu, melainkan hanya titipan dari samudra hakikat yang tidak pernah bertepi. Dan ketika kesadaran itu mulai menyentuh hatimu, perlahan engkau akan merasa kecil, bukan kecil karena hina, tapi kecil karena melihat betapa luasnya Dia, betapa agungnya yang selama ini engkau lupakan, dan betapa rapuhnya dirimu yang selama ini engkau kira kuat. Namun di tengah perjalanan menuju kesadaran itu, ego datang sebagai penjaga ilusi. Ia tidak suka jika engkau mulai melihat kebenaran. Ia akan membisikkan hal-hal yang membuatmu kembali lupa. Ia akan berkata bahwa engkau hebat, engkau mampu, engkau lebih tahu, engkau lebih layak. Semua itu hanyalah bayangan yang tidak punya wujud sejati. Ego itu seperti debu halus yang menempel di cermin hati. Semakin engkau menggosoknya dengan kesombongan, semakin tebal ia menutupi cahaya, hingga akhirnya engkau tidak lagi melihat sang kekasih, melainkan hanya melihat dirimu sendiri yang terbentuk dari keinginan, ketakutan, dan angan-angan yang tidak pernah selesai. Dan tanpa engkau sadari, engkau mulai menyembah bayangan itu, mengejar pengakuan, mempertahankan identitas, merasa paling benar. Padahal semua itu menjauhkanmu dari satu hal yang paling hakiki, yaitu menyadari bahwa engkau tidak pernah ada tanpa Dia. Di titik inilah rahasia itu mulai terbuka,
bukan dengan suara yang keras, tapi dengan keheningan yang menembus dada, bahwa la haula wala quwata illa billah bukan sekedar kalimat yang diulang, tapi pintu menuju kehancuran segala yang palsu dalam dirimu, pintu menuju fana, di mana aku perlahan runtuh, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, bahkan untuk menggerakkan satu nafas pun, kecuali semuanya berasal dari Dia dan kembali kepadanya. Dan ketika kalimat itu benar-benar hidup di dalam hatimu, engkau tidak lagi merasa memiliki apapun, tidak lagi merasa lebih dari siapapun, tidak lagi merasa terpisah dari siapapun, karena engkau mulai melihat bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah satu aliran yang sama, yang mengalir dari sumber yang satu, menuju tujuan yang satu, yaitu kembali kepadanya, Sang Kekasih yang selama ini begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Engkau mungkin telah bernafas sepanjang hidupmu, ribuan, bahkan jutaan kali. Namun pernahkah satu saja dari nafas itu benar-benar engkau sadari? Bukan sekedar terasa, tapi disaksikan. Seolah-olah engkau berdiri di hadapan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, disinilah perjalanan itu mulai berubah. Dari sekedar hidup menjadi menyaksikan. Dari sekedar bernafas menjadi mengenal. Karena setiap nafas yang disadari adalah pintu kecil menuju samudra hakikat yang luas tak terhingga. Bayangkan sebuah cermin, sangat jernih, sangat bening. Ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Itulah hakikat hatimu sebelum ia disentuh oleh ego, sebelum ia dipenuhi oleh keinginan dunia. Namun seiring waktu, cermin itu mulai tertutup debu, sedikit demi sedikit, dari rasa ingin dipuji, dari keinginan untuk diakui, dari luka yang tidak pernah engkau lepaskan, dari amarah yang engkau pelihara. Hingga akhirnya, cermin itu tidak lagi memantulkan cahaya, melainkan hanya memantulkan bayangan dirimu sendiri yang penuh kepentingan. Dan di titik itu, engkau mengira itulah dirimu, padahal itu hanyalah lapisan, bukan hakikat. Nafas adalah cara Sang Kekasih memanggilmu kembali ke cermin itu. Setiap tarikan adalah undangan, setiap hembusan adalah pembersihan. Jika saja engkau mau hadir, jika saja engkau mau jujur, jika saja engkau mau berhenti berlari dari dirimu sendiri. Ketika engkau benar-benar menyadari satu tarikan nafas tanpa pikiran, tanpa gangguan, hanya hadir, maka disitulah cahaya mulai menembus, perlahan mengikis debu-debu ego yang selama ini menutupi hatimu. Dan engkau akan mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang tidak berasal dari dunia, kehadiran yang tidak bisa disentuh, seolah-olah ada yang melihat melalui dirimu, bukan engkau, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih nyata. Namun, perjalanan ini tidak mudah, karena ego tidak akan diam. Ia akan memberontak, ia akan menciptakan kegelisahan, ia akan menarikmu kembali ke dunia luar, ke dalam pikiran, ke dalam kekhawatiran, ke dalam cerita-cerita lama yang membuatmu lupa bahwa engkau sedang kembali pulang. Ego takut hancur, karena ia tahu, jika engkau benar-benar memahami la haula wala quwata, maka tidak ada lagi tempat baginya untuk berdiri, tidak ada lagi panggung untuk ia tampil, tidak ada lagi identitas yang bisa ia pertahankan. Dan disitulah pertarungan halus itu terjadi, bukan di luar, tapi di dalam, antara keinginan untuk tetap menjadi aku dan panggilan untuk kembali menjadi tiada. Maka ketika engkau bernafas, jangan lagi sekedar hidup, tapi menyaksikan. Jangan lagi merasa memiliki, tapi merasakan dipinjamkan. Jangan lagi merasa kuat, tapi tunduk pada sumber kekuatan itu sendiri. Karena di setiap nafas yang engkau sadari, sebenarnya engkau sedang diajak untuk melihat satu kebenaran yang selama ini tersembunyi.
bahwa engkau bukanlah pusat, engkau bukanlah pemilik, engkau bukanlah pengendali, engkau hanyalah tempat di mana cahaya itu singgah, sejenak, sebelum kembali ke asalnya. Dan jika engkau terus setia menyaksikan, maka suatu hari, tanpa engkau sadari, cermin itu akan kembali jernih. Dan di sanalah, engkau tidak lagi melihat dirimu, tapi melihat Dia yang selama ini tidak pernah pergi, hanya menunggu engkau berhenti dan kembali. Ada satu ketakutan yang tidak pernah benar-benar engkau akui. Ketakutan untuk hilang, ketakutan untuk tidak lagi menjadi aku. Seolah-olah jika itu terjadi, maka semuanya akan berakhir. Padahal, sahabat petunjuk Al-Quran, justru di sanalah awal yang sebenarnya dimulai. Selama ini engkau mempertahankan dirimu, menjaga identitasmu, melindungi egomu, seakan-akan itulah satu-satunya yang membuatmu ada. Namun pernahkah engkau bertanya, jika semua itu dilepaskan, siapa yang tersisa? Jika nama dihapus, jika cerita dilupakan, jika keinginan dihentikan, apakah engkau benar-benar hilang atau justru baru mulai melihat? Fana bukan berarti engkau lenyap dalam arti tidak ada, tapi lenyapnya segala yang engkau anggap sebagai aku. Lenyapnya pusat palsu yang selama ini engkau bangun dari pujian, luka, ambisi, dan ketakutan. Ia seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Apakah ia hilang atau justru kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Selama ia berdiri sendiri, ia merasa kecil, terpisah, rapuh. Namun ketika ia menyatu, ia tidak lagi bisa disebut setetes. Ia menjadi bagian dari keluasan yang tidak berbatas. Dan disitulah rahasia itu tersembunyi, bahwa selama ini engkau menderita, bukan karena engkau kecil, tapi karena engkau merasa terpisah. Perhatikan nafasmu sekali lagi. Tarik, lalu lepaskan. Di antara tarikan dan hembusan itu, ada satu titik yang sangat halus, sangat sunyi, seolah-olah waktu berhenti, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Itulah titik yang jarang sekali engkau sadari. Titik di mana aku tidak benar-benar hadir. Titik di mana tidak ada keinginan, tidak ada pikiran, tidak ada usaha. Hanya keheningan murni yang tidak bisa dijelaskan. Di sanalah fana mulai terasa, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman, sebagai sentuhan halus dari samudra hakikat yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiranmu. Namun ketika engkau mulai mendekati titik itu, ego akan berbisik lebih keras. Ia akan menakut-nakutimu, seolah-olah engkau akan kehilangan segalanya. Seolah-olah engkau akan menjadi kosong, hampa, tidak berarti. Padahal sebenarnya, yang hilang hanyalah ilusi, yang runtuh hanyalah bayangan. Ego tidak ingin engkau sampai ke sana, karena di titik fana, ia tidak punya tempat untuk hidup, tidak punya identitas untuk dipertahankan, tidak punya cerita untuk dibanggakan. Dan jika engkau berani melangkah melewati ketakutan itu, jika engkau berani tetap diam di dalam keheningan itu, maka perlahan engkau akan menyadari bahwa yang tersisa bukanlah kekosongan, tapi justru kepenuhan yang tidak bisa dijelaskan. Kehadiran yang begitu dekat, begitu lembut, namun begitu nyata. Di sanalah makna la haula wala quwata mulai benar-benar hidup. Bukan lagi sekedar ucapan, tapi kesadaran yang mengalir dalam setiap nafas, bahwa engkau tidak pernah memiliki daya untuk menjadi apapun, dan justru karena itulah engkau disandarkan sepenuhnya kepadanya. Ketika aku mulai luruh, maka yang muncul bukan kehancuran, tapi ketenangan, bukan kehilangan, tapi pertemuan, bukan kehampaan, tapi cahaya yang selama ini tertutup oleh dirimu sendiri. Dan di titik itu, engkau tidak lagi mencari, tidak lagi mengejar, tidak lagi mempertahankan, karena engkau mulai memahami bahwa sejak awal, engkau tidak pernah benar-benar terpisah dari sang kekasih. Hanya saja, engkau terlalu sibuk menjadi aku, hingga lupa bagaimana rasanya
menjadi tiada. Setelah engkau menyentuh fana, setelah engkau merasakan runtuhnya aku, walau hanya sekejap, engkau tidak menghilang dari dunia. Engkau tetap berjalan, tetap berbicara, tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tidak lagi sama. Sahabat petunjuk Al-Quran, yang berubah bukanlah duniamu, tapi cara engkau memandangnya. Bukan langkahmu, tapi kesadaran yang mengiringinya. Karena kini engkau mulai hidup, bukan sebagai pusat, tapi sebagai saksi. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai yang dipinjamkan. Engkau makan, namun tidak lagi merasa itu dari usahamu semata. Engkau berbicara, namun tidak lagi merasa kata-kata itu sepenuhnya milikmu. Engkau berjalan, namun tidak lagi merasa langkah itu berasal dari kekuatanmu. Semua terasa mengalir tanpa beban untuk mengaku, tanpa dorongan untuk memiliki. Inilah awal dari hidup dalam tajalli, di mana setiap gerak menjadi pantulan, setiap peristiwa menjadi isyarat, setiap keadaan menjadi cermin, yang semuanya mengarah kepada satu sumber yang sama, yaitu Dia yang menggerakkan tanpa terlihat, yang memberi tanpa terasa, yang hadir tanpa bentuk. Namun disinilah ujian halus kembali muncul, karena terkadang tanpa engkau sadari, ego bisa kembali dengan wajah yang lebih lembut, lebih tersembunyi. Ia tidak lagi berkata, "Aku hebat," tapi berkata, "Aku sudah sampai." Ia tidak lagi mencari pujian dunia, tapi mencari pengakuan sebagai orang yang mengerti. Dan ini jauh lebih berbahaya, karena ia memakai jubah spiritual. Ia bersembunyi di balik kata-kata suci. Ia berdiri di atas pengalaman batin, yang seharusnya justru menghancurkannya. Maka disinilah pentingnya kewaspadaan, agar perjalanan ini tidak berhenti di ilusi yang lebih halus, agar engkau tidak terjebak merasa telah mengenal, padahal masih memegang aku dalam bentuk yang berbeda. Karena hakikatnya, semakin dalam engkau mengenal, semakin hilang keinginan untuk mengaku. Semakin luas engkau melihat, semakin kecil engkau merasa, dan semakin dekat engkau dengan Sang Kekasih, semakin lembut akhlakmu kepada sesama. Inilah keseimbangan yang tidak boleh hilang, bahwa hakikat tidak pernah memisahkan dari syariat. Justru semakin engkau tenggelam dalam ma'rifat, semakin engkau menjaga solatmu, semakin engkau merendahkan dirimu, semakin engkau berhati-hati dalam bersikap. Karena engkau tahu, semua ini bukan tentang pengalaman, tapi tentang adab kepada Dia yang tidak pernah berhenti memberimu nafas. Dan akhirnya, engkau sampai pada satu kesadaran yang sangat tenang, bahwa hidup ini bukan untuk menjadi sesuatu, tapi untuk menjadi jalan. Jalan bagi cahaya untuk tampak, jalan bagi kasih sayang untuk mengalir, jalan bagi kehendaknya untuk terjadi tanpa perlawanan. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk mengatur hidup, tapi belajar merelakan. Tidak lagi keras mengejar, tapi lembut menerima. Tidak lagi berdiri sebagai aku, tapi hadir sebagai hamba, yang setiap nafasnya, setiap detaknya, setiap diamnya, menjadi saksi bahwa la haula wa la quwata illa billah bukan hanya kalimat, tapi kenyataan yang hidup di dalam dirinya setiap saat, tanpa henti. Di antara tarikan dan hembusan nafasmu, ada satu titik yang begitu halus, begitu singkat, hingga hampir tidak pernah engkau sadari. Sebuah jeda yang tidak bersuara, tidak bergerak, seolah-olah waktu berhenti tanpa jejak. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik itulah rahasia kehidupan tersembunyi. Bukan di awal nafas, bukan di akhirnya, tapi di ruang sunyi yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Di sana, tidak ada aku yang berbicara, tidak ada keinginan yang muncul, tidak ada usaha untuk menjadi, hanya kehadiran yang murni, yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar diam. Namun karena ia begitu halus, begitu lembut, ego tidak tertarik untuk melihatnya, pikiran tidak mampu menangkapnya, dunia tidak memberi nilai padanya, maka engkau pun melewatinya, lagi dan lagi, sepanjang hidupmu,
tanpa pernah menyadari bahwa di sanalah pintu itu sebenarnya terbuka. Engkau sibuk mengejar pengalaman, sibuk mencari rasa, sibuk ingin mencapai sesuatu yang besar, padahal rahasia itu justru tersembunyi di tempat yang paling sederhana, paling dekat, bahkan lebih dekat dari dirimu sendiri, yaitu di sela satu nafas yang tidak pernah engkau hargai. Titik itu adalah tempat di mana tajalli terjadi tanpa gangguan, tempat di mana nurullah menyentuh tanpa terhalang, tempat di mana sang kekasih begitu dekat, tanpa jarak, tanpa perantara, tanpa nama. Di sana, engkau tidak perlu berusaha mengenal, karena tidak ada lagi yang mengenal dan dikenal. Semuanya luluh dalam kehadiran yang satu, yang tidak terpecah, yang tidak terbagi, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika engkau mulai menyentuh titik itu, walau hanya sekejap, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia, sebuah ketenangan yang tidak bergerak, sebuah kedamaian yang tidak bergantung, sebuah kehadiran yang tidak datang dan tidak pergi. Namun, sekali lagi, ego akan mencoba mengambil alih. Ia akan berkata, "Aku merasakan ini, aku sudah sampai di sini, aku telah menemukan sesuatu," dan tanpa engkau sadari, engkau kembali keluar dari titik itu, kembali ke dalam ilusi menjadi seseorang. Inilah halusnya perjalanan ini, bahkan pengalaman paling suci pun bisa menjadi jebakan jika engkau masih menyisakan aku di dalamnya. Maka satu-satunya jalan bukanlah menggenggam pengalaman itu, tapi membiarkannya lewat, bukan mengakuinya, tapi melebur di dalamnya, bukan menyimpannya, tapi menghilang bersamanya. Dan perlahan, jika engkau terus kembali, terus hadir, terus menyadari, tanpa keinginan untuk memiliki, maka titik itu tidak lagi terasa sesaat. Ia mulai meresap ke dalam seluruh hidupmu, ke dalam setiap gerak, setiap diam, setiap nafas, hingga akhirnya engkau tidak lagi mencarinya, karena engkau telah hidup di dalamnya. Dan disitulah rahasia itu benar-benar terbuka, bahwa kehidupan ini bukan tentang apa yang tampak, bukan tentang apa yang bisa diraih, tapi tentang kembali ke satu titik sunyi yang sejak awal telah menjadi asal dan tujuan dari seluruh keberadaanmu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau masih di sini, masih mendengarkan, masih membiarkan hatimu terbuka perlahan, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan, bukan sekedar tontonan, bukan sekedar rangkaian kata yang lewat di telingamu, tapi ini adalah panggilan, panggilan yang mungkin sudah lama mengetuk, namun baru hari ini engkau benar-benar berhenti untuk mendengarnya. Dari awal hingga titik ini, kita tidak sedang mencari sesuatu di luar, tidak sedang mengejar sesuatu yang jauh, tapi sedang kembali kepada sesuatu yang sejak awal telah ada, yang selalu dekat, yang bahkan lebih dekat dari urat nadimu sendiri, yaitu Dia, Sang Kekasih, yang selama ini tidak pernah meninggalkanmu, meski engkau berkali-kali berpaling darinya. Dan kini, setelah engkau melihat nafas dengan cara yang berbeda, setelah engkau merasakan bahwa setiap tarikan bukan milikmu, setiap hembusan bukan kehendakmu, maka perlahan akan tumbuh satu kesadaran yang tidak bisa dipaksakan, kesadaran bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Mungkin setelah ini, engkau akan kembali menjalani harimu seperti biasa, kembali berbicara, kembali bekerja, kembali menghadapi dunia dengan segala hiruk-pikuknya. Namun semoga ada satu hal kecil yang tidak lagi sama, yaitu cara engkau memandang setiap nafasmu. Ketika engkau lelah, ingatlah bahwa nafas itu masih diberikan, bukan karena engkau kuat, tapi karena Dia masih menghendaki. Ketika engkau sedih, ingatlah bahwa nafas itu tetap mengalir, sebagai tanda bahwa engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan ketika engkau merasa jauh, sangat jauh, hingga hatimu terasa kosong, kembalilah pada satu hal yang paling sederhana, paling dekat, yaitu nafasmu sendiri. Karena di sanalah pintu itu selalu terbuka, tanpa syarat, tanpa batas. Dan jika engkau mau jujur, setiap nafas yang engkau sadari sebenarnya adalah pelukan halus dari rahmat-Nya,
yang selama ini engkau hirup tanpa pernah engkau syukuri sepenuhnya. Namun ingatlah, perjalanan ini bukan untuk membuatmu merasa tinggi, bukan untuk menjadikanmu berbeda dari yang lain, bukan untuk membuatmu merasa telah sampai. Justru sebaliknya, semakin engkau menyelami ini, semakin engkau akan merasa tidak tahu, semakin engkau akan merasa kecil, semakin engkau akan merendah di hadapan siapapun. Itulah tanda bahwa engkau berjalan di arah yang benar, karena makrifat yang sejati tidak melahirkan kesombongan, tapi melahirkan kelembutan, tidak melahirkan jarak, tapi melahirkan kasih, tidak melahirkan perasaan aku lebih dekat, tapi melahirkan kesadaran bahwa semua makhluk sedang berada dalam naungan yang sama, dalam kasih sayang yang sama, dalam genggaman yang sama. Maka jagalah akhlakmu, lembutkan hatimu, perhatikan ucapanmu, karena bisa jadi kedekatanmu kepadanya justru terlihat dari caramu memperlakukan sesama, bukan dari apa yang engkau rasakan di dalam. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami tanpa kami meminta, Engkau yang memberi nafas tanpa kami sadari, Engkau yang menjaga kami, bahkan ketika kami melupakanmu. Ya Rob, jika selama ini kami berjalan dalam gelapnya ego, maka terangilah kami dengan cahayamu. Jika selama ini kami menggenggam diri kami terlalu erat, maka luluhkan kami dalam kasih-Mu, hingga kami mampu melepaskan dan kembali kepadamu dengan hati yang bersih. Ya Sang Kekasih, ajarkan kami untuk mengenal-Mu, bukan hanya dalam kata, tapi dalam rasa, dalam diam, dalam setiap nafas yang keluar dan masuk tanpa henti. Jadikan setiap detik hidup kami sebagai jalan untuk kembali, bukan untuk menjauh. Hingga saat Engkau memanggil kami pulang nanti, kami pulang bukan dalam keadaan penuh aku, tapi dalam keadaan fana, tenggelam, dan ridho dalam rahmat-Mu yang tak bertepi. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika dalam perjalanan ini ada satu kalimat yang menyentuh, satu bagian yang membuat hatimu bergetar, satu momen yang membuatmu berhenti dan merenung, maka jangan biarkan ia hilang begitu saja. Jangan biarkan ia tenggelam kembali oleh hiruk-pikuk dunia yang akan segera datang. Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan, bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai saksi bahwa hatimu pernah disentuh, bahwa engkau pernah berhenti, dan bahwa engkau pernah mendengar panggilan itu. Bagikan video ini kepada siapapun yang engkau sayangi. Mungkin mereka sedang lelah, mungkin mereka sedang mencari, mungkin mereka sedang tersesat dalam dirinya sendiri. Dan tanpa engkau sadari, melalui satu langkah kecil ini, engkau menjadi jalan bagi mereka untuk kembali. Dan jika engkau merasa perjalanan ini ingin terus engkau lanjutkan, maka dukunglah dengan cara yang sederhana. Like dan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar setiap nafas yang kita sadari bersama, setiap langkah kecil yang kita tempuh bersama, bisa menjadi wasilah bagi lebih banyak hati untuk kembali mengenal dan mencintai Sang Kekasih yang tidak pernah lelah menunggu kita pulang.